Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai sarana dan prasarana olahraga prestasi. Saya mengambil contoh ialah sepak bola. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizal Anwar Al-Muharram dengan NIM 6101420011 dari Rombel PJKRA. Bagian pertama ada yang namanya induk organisasi. Untuk yang cowok-cowok kemungkinan besar tidak asing lagi dengan induk organisasi ini. Yap, betul, ialah FIFA dan PSSI. Untuk FIFA ini merupakan suatu induk organisasi yang bersifat internasional atau cakupan wilayahnya itu seluruh dunia. FIFA memiliki kepanjangan ialah Federational International de Football Association. FIFA ini berdiri pada tanggal 21 Mei 1904. Nah, bergeser ke sampingnya ada yang namanya PSSI atau biasa yang kita sebut dengan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. PSSI ini merupakan induk organisasi sepak bola yang bersifat nasional atau cakupan wilayahnya khusus untuk wilayah Indonesia. PSSI ini berdiri pada tanggal 19 April 1930. Untuk klub-klub seperti Persija, Arema, Persib Bandung dan lainnya itu dinaungi ini induk organisasinya PSSI. Next, lanjut mengenai sarana sepak bola. Sarana yang pertama ialah bola. Bola merupakan sebagian sarana sepak bola sebagai alat permainan dengan cara ditendang. Ada bola spesifikasi atau standar bola menurut FIFA atau internasional, yaitu yang pertama, bola yang digunakan harus terbuat dari bahan kulit atau sejenisnya, namun bukan terbuat dari plastik seperti yang ada di warung-warung atau yang biasa anak kecil mainkan. Yang kedua, untuk ukuran keliling bola minimal 68 cm dan maksimal 71 cm. Untuk diameternya berkisar antara 21 hingga 22,5 cm. Berat bola minimal 410 gram dan maksimal 450 gram. Untuk tekanan udara bola ini berkisar antara 8 hingga 12 pounds. Dan untuk warna bola ini tidak boleh mencolok. Yang kedua, gawang. Gawang merupakan sarana yang digunakan untuk menentukan gol atau tidaknya bola melalui tendangan atau sundulan ke arah gawang. Untuk gawang di belakangnya ini dilengkapi dengan jaring. Jaring ini juga memiliki tujuan agar bola yang masuk ini tidak pergi jauh-jauh atau untuk menahan lajunya bola. Untuk standar gawang menurut FIFA ini, yang pertama panjangnya 7,32 meter atau sekiranya 8 yards. Yang kedua, tinggi gawang harus berukuran 2,33 meter. Jadi jarak antara tiang dengan tiang satunya itu berkisar 7,32 meter, dan untuk jarak dari tanah hingga mistar berkurang sekiranya 2,33 meter. Yang ketiga, ada tiang sudut. Tiang sudut ini merupakan batas penanda tepi lapangan. Jadi untuk lapangan kan mempunyai 4 sudut. Jadi ada 4 yang sudut lapangan. Tentu saja pemasangan tiang ini tanpa adanya tujuan. Tujuannya yaitu sebagai penanda tepi lapangan. Atau juga berperan sebagai tanda untuk menentukan apakah bola yang keluar itu menjadi lemparan ke dalam atau tendangan sudut. Untuk ukurannya tidak lebih dari 1,5 meter, dan tiang sudut ini memiliki ciri-ciri seperti yang sudah saya katakan tadi, berada di setiap sudut lapangan. Kemudian di atas tiang itu terdapat bendera kecil sebagai tanda agar pemain mudah melihatnya.
Nomor 4, papan nomor dan skor. Papan nomor merupakan suatu sarana pada permainan sepak bola yang digunakan untuk tanda memberitahukan pergantian pemain, baik pemain yang masuk dengan pemain yang keluarnya, hanya dengan menampilkan nomor punggungnya. Atau juga bisa disebut sebagai alat untuk memberitahukan tambahan waktu atau extra time. Kemudian di bawahnya ada yang namanya papan skor. Papan skor merupakan sarana yang digunakan dalam sepak bola. Tujuannya untuk menampilkan skor antara kedua tim. Dalam papan skor ini ada dua macam. Yang pertama manual, yang kedua digital. Untuk yang manual ini biasanya digantikan oleh orang yang ada di sekitar atau panitia khusus untuk menggantikan skor. Dan yang digital biasanya juga ada waktu jalannya pertandingan juga. Next, jersey atau kostum, kaos kaki, pelindung kaki atau deker, dan sepatu bola. Dari bagian atas ada yang namanya jersey. Jersey ini digunakan untuk menyelaraskan satu tim, dengan tujuan agar pemain dapat mengenali rekan satu timnya. Jersey ini biasanya untuk antara tim tamu dan tim tuan rumah ini berbeda warnanya. Kemudian kaos kaki. Kaos kaki ini digunakan dengan tujuan untuk menutupi kaki sebagai alat menyerap keringat, pelindung kaki, atau sebagai alat untuk melindungi kaki dari gesekan. Kemudian pelindung kaki atau deker berfungsi untuk melindungi kaki bagian depan atau tulang keringnya. Intinya bagian depan dari benturan atau gesekan. Seperti itu gambar deker yang di bawah, paling bawah. Yang terakhir sepatu bola. Ini berfungsi sebagai penunjang performa seorang pemain dan memberikan kenyamanan ketika mengolah bola. Yang dilengkapi di bawahnya sepatu bola itu jadi ada poolnya, semacam inilah, ya tahulah mesti. Lanjut, yang 6 ada sarung tangan kiper. Sarung tangan merupakan penunjang performa seorang kiper untuk memberikan kenyamanan ketika menahan dan menangkap bola, dan berfungsi sebagai pelindung tangan kiper supaya tangkapan yang dilakukan lebih maksimal dan lengket. Yang ketujuh ialah peluit dan kartu. Peluit merupakan sarana yang digunakan seorang wasit ketika akan memulai pertandingan sepak bola, atau biasa digunakan ketika terjadinya pelanggaran dan sebagai penanda berakhirnya pertandingan melalui bunyi tiupannya. Kemudian kartu. Kartu ada dua macam, yakni kartu kuning dan merah. Kartu ini digunakan ketika terjadi pelanggaran. Jika pelanggarannya masih ringan, diberikan kartu kuning, dan jika terlalu over atau parah, diberikan kartu merah. Atau secara bertahap diberikan kartu kuning sebanyak 2 kali, sehingga memperoleh akumulasi menjadi kartu merah. Nah, untuk peluit, kartu, dan sarana yang seperti sepatu bola, jersey, kostum, deker, kemudian sarung tangan kiper, ini merupakan sarana dalam kategori pelengkap. Untuk yang sebelumnya yang telah dibahas itu kategorinya sebagai peralatan. Kita memasuki prasarana sepak bola. Prasarana yang pertama itu lapangan. Untuk lapangan ini merupakan prasarana yang digunakan sebagai tempat untuk bermain sepak bola, yang di dalamnya terdapat atau di atas lapangan itu terdapat garis-garis sebagai penanda lapangan. Lapangan ini ada 2 macam untuk alasnya atau bagiannya. Yang pertama menggunakan rumput alami dan yang kedua menggunakan rumput sintetis. Seperti itulah penampakan lapangan dari
bagian atas. Ada pula ukuran standar internasionalnya, yaitu panjang minimal 100 meter dan maksimal 110 meter. Untuk lebarnya minimal 64 meter dan maksimal 75 meter. Ukuran standar nasionalnya, panjang minimal 90 meter dan maksimal 120 meter. Lebar minimal 45 meter dan maksimal 90 meter. Prasarana yang kedua ialah stadion. Stadion merupakan sebuah bangunan yang pada umumnya digunakan untuk menyelenggarakan acara olahraga, di mana di dalamnya terdapat lapangan atau pentas yang dikelilingi tempat berdiri atau duduk sebagai penonton. Stadion modern ini seringkali mempunyai atap di tribun penonton, tetapi ada pula yang stadion tidak beratap sama sekali. Namun ada pula stadion yang tertutup rapat. Nah, tertutup rapat mungkin atau kemungkinan besar hanya ada di luar negeri. Karena itu biasanya digunakan untuk event atau kompetisi yang bergengsi. Nah, sarana dan prasarana yang bagaimana sih agar kompetisi sepak bola berjalan dengan baik? Mari kita simak. Nah, jika sarana dan prasarana yang digunakan di dalam sepak bola itu menunjang dengan baik, dalam artian sebagai hal yang dibutuhkan sudah terorganisir dengan baik. Kemudian di dalam pertandingan itu kan pasti membutuhkan seorang wasit untuk memimpin jalannya pertandingan. Kemudian dengan 2 hakim garis. Selain itu, juga gawangnya yang digunakan harus sesuai ukuran standarnya dan dilengkapi dengan jaring di belakangnya. Kemudian untuk lapangan juga yang digunakan harus sesuai standarnya dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan. Selain itu, jadwal pertandingan juga penting untuk dipaparkan atau disusun dengan jelas. Selain itu, dibagi dengan tim tuan rumah dan tim tamu. Kemudian jika pertandingan dilakukan malam hari, diperlukan lampu stadion untuk meneranginya. Tetapi untuk sepak bola atau kompetisi sepak bola berupa tarkam itu biasanya hanya dilakukan kan sore hari. Itu kemungkinan besar tidak memerlukan lampu. Yang biasanya memerlukan itu seperti Liga 1, Liga 2 kan biasanya dilakukan untuk malam hari, ada yang malam hari, untuk sore hari. Untuk yang malam itu pasti memerlukan lampu stadion. Oke, terima kasih. Demikianlah untuk presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.